Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami dari kelompok 7 ingin menyampaikan materi yang tentunya berkaitan dengan perkembangan atau jalannya sastra di Indonesia. Namun sebelum masuk ke materi, izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Anissa Cantika Luardani dengan nomor NPM terakhir 1142. Yang kedua ada Anissa Arvieta dengan nomor NPM terakhir 1139. Yang ketiga ada Rizka Prajaning Arum dengan nomor NPM terakhir 1145. Dan yang terakhir yaitu ada Dwi Putra dengan nomor NPM terakhir 1153. Ungkapan sastra Indonesia mengacu pada berbagai karya sastra yang diproduksi di Asia Tenggara. Istilah sastra Indonesia memiliki banyak arti, terutama jika dikaitkan dengan geografi dan sejarah politik wilayah tersebut. Nah, berkaitan dengan hal itu, adapun topik pembahasan kami yaitu mengenai Pusat Bahasa, Fakultas Sastra, dan Dewan Kesenian Jakarta. Pada materi kali ini, saya akan membahas mengenai Pusat Bahasa. Apa sih Pusat Bahasa itu? Pusat Bahasa merupakan pelaksana tugas penelitian dan juga pengembangan bahasa yang berada di bawah Menteri Pendidikan Nasional. Namanya juga pernah populer dengan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa yang merupakan kelanjutan sebuah instansi kecil bernama Lembaga Bahasa pada tahun 1950-an. Kantornya terbilang cukup kecil untuk ukuran Jakarta, beralamat di Jalan Daksinapati Barat 4, Rawamangun, Jakarta Timur. Bertetangga dengan kampus Universitas Negeri Jakarta yang dahulu bernama IKIP Negeri Jakarta. Di kampus itulah dahulu berjaya Fakultas Sastra Universitas Indonesia atau FSUI, yang kemudian berkampus di Depok dengan nama Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan riwayat ringkas Pusat Bahasa. Pada tahun 1947, Fakultas Sastra dan Filsafat Universitas Indonesia di bawah Departemen Van Onderwijs en Wetenschappen, yaitu Kementerian Pengajaran, Kesenian, dan Ilmu Pengetahuan. Selanjutnya pada tahun 1952, lembaga digabung dengan Balai Pustaka menjadi Lembaga Budaya Bahasa. Dan pada tahun 1959 diubah kembali menjadi Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. Kemudian pada tahun 1966 perubahan pembentukan Direktorat Bahasa dan Kesusastraan. Dan kemudian pada tahun 1969 diubah menjadi Lembaga Bahasa Nasional. Kemudian pada tahun 1975 berganti nama menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Dan pada tahun 2000 diubah menjadi Pusat Bahasa. Pusat Bahasa adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk pengembangan bahasa di Indonesia. Berbagai kegiatan telah dilakukan seperti seminar, diskusi, pelatihan, penelitian, dan publikasi. Sebelumnya bernama Lembaga Bahasa dan Kesusastraan pada tahun 1959 sampai 1966 berhasil merumuskan konsep baru ejaan bahasa Indonesia di bawah kepemimpinan Dr. Andes Anton M. Mulyono. Selain itu juga diselenggarakan Simposium Bahasa dan Sastra pada peringatan 36 tahun Sumpah Pemuda tahun 1966 yang kemudian makalahnya diterbitkan oleh Gunung Agung. Badan ini telah menerbitkan berbagai kamus seperti Kamus Istilah Pertanian dan Perikanan, Kamus Istilah Ekonomi atau Keuangan, dan Kamus Umum Bahasa Indonesia. Setelah berganti nama menjadi Direktorat Bahasa dan Kesusastraan pada tahun 1966 sampai 1969, badan ini melanjutkan kegiatannya, termasuk mempromosikan sistem ejaan baru, memamerkan dokumentasi bahasa dan sastra, menyelenggarakan seminar dan diskusi kritik sastra, menerbitkan majalah 2 bulanan, dan pameran bersama dengan Dewan Kesenian Jakarta. Kegiatan ini dilakukan dengan nama Lembaga Bahasa Nasional pada tahun 1970, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa pada tahun 1975 hingga tahun 2000, dan Pusat Bahasa pada tahun 2000 sampai sekarang. Badan tersebut telah melakukan banyak proyek penelitian bahasa yang penting.
tahun 1977 hingga 1998 menghasilkan 472 topik penelitian kebahasaan, 182 topik penelitian sastra, dan 1647 topik penelitian bahasa pada 241 bahasa daerah Indonesia. Selain itu, telah menerbitkan sekitar 370 kompilasi kamus dan terjemahan dari 67 buku melalui kerjasama dengan Indonesian Linguistic Development Project. Salah satu capaian Pusat Bahasa yang menonjol adalah Kongres Bahasa Indonesia 3-8 yang melahirkan berbagai gagasan untuk mengembangkan bahasa dan sastra Indonesia. Kongres tersebut berlangsung di Jakarta pada tahun 1978, 1983, 1988, 1993, 1998, dan 2003. Dalam setiap kongres tersebut dihadirkan makalah-makalah linguistik dan sastra yang menjadi rujukan penting bagi pengembangan program bahasa dan sastra Indonesia. Meskipun Pusat Bahasa telah mencapai banyak keberhasilan yang signifikan dalam bidang penelitian bahasa dan sastra, beberapa keluhan telah dibuat tentang publikasi badan tersebut. Masyarakat kesulitan mendapatkan buku-buku Pusat Bahasa di toko buku dan perpustakaan umum. Selain itu, beberapa publikasi tidak memiliki penyuntingan yang tepat, yang membuatnya kurang menarik bagi pembaca umum. Meskipun agensi tersebut seharusnya menangani bahasa, ada juga kurangnya eksposur untuk kegiatan lembaga. Selanjutnya adalah Fakultas Sastra. Sejarah Fakultas Sastra. Pada awal dekade 1970-an, nama Fakultas Sastra Indonesia boleh dikatakan belum populer, kecuali Fakultas Sastra Universitas Indonesia atau FSUI, berkampus di Rawangmangun, Jakarta. Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gadjah Mada atau FSK UGM di kampus Bulak Sumur, Yogyakarta, dan Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran yang berkampus di Jalan Dipati Ukur, Bandung. Pada masa itu, lulusan atau alumni FSUI seperti Mangasa Sutarduga Huta Galung, J.U. Nasution, Pun Sri Umarjati, Bahrum Rangkuti, sudah dikenal sebagai pakar sastra, bahkan sudah menerbitkan buku kritik sastra melalui penerbit Gunung Agung. Sementara itu, alumni FSK UGM seperti Siti Sundari Citrosubono, Rahma Joko Pardopo, Sujarwo, Ramli Leman Sumowidagdo, Budi Darmo, Subagyo Sastrowardoyo, Kunto Wijoyo, dan Sapardi Djoko Damono sudah mulai meniti karir masing-masing. Sedangkan di Bandung sudah terkenal Ayib sebagai dosen luar biasa Fakultas Sastra Unpad yang menerbitkan Ikhtisar Sejarah Sastra Indonesia pada tahun 1969. Di kemudian hari, Sujarwo menjadi guru besar di Fakultas Sastra Undip Semarang. Budi Dharma menjadi guru besar di IKIP Surabaya yang sekarang menjadi Universitas Negeri Surabaya. Sedangkan Sapardi Djoko Damono semakin mapan di Jakarta setelah merintis karir di IKIP Malang Cabang Madiun pada tahun 1964 sampai 1968 dan Fakultas Sastra Budaya Undip Semarang pada tahun 1968 sampai 1974. Ayib Rosidi pun semakin bergiat di Jakarta dan selanjutnya menjadi guru besar di Universitas Osaka, Jepang pada tahun 1981 sampai 2003. Sementara itu, fakultas sastra lainnya yaitu Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara atau USU Medan, Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Diponegoro atau Undip Semarang, Fakultas Sastra Negeri Jember, Fakultas Sastra Universitas Udayana atau UNUD Denpasar, dan Fakultas Sastra Universitas Samratulangi Unsrat Manado masih sibuk mengurus diri sendiri dan berharap tumbuh dan berkembang di tengah gairah masyarakat yang mulai sibuk mengisi kehidupan baru setelah mengalami trauma politik akibat tragedi nasional pada tanggal 30 September 1965. Trauma politik.
Harapan masyarakat sejalan dengan masa Orde Baru yang mengutamakan pembangunan ekonomi seperti banyaknya infrastruktur dan industri baru, membuka lapangan pekerjaan termasuk pada perkembangan surat kabar yang berpengaruh terhadap kehidupan sastra Indonesia. Tak hanya pada perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta juga berjanji akan menyiapkan tenaga terdidik untuk sektor ekonomi dan industri. Konsep pembinaan dan pengembangan PTS dirumuskan dalam pembangunan 5 tahun pertama tahun 1973 sampai 1983. Tujuannya untuk membantu PTS agar berfungsi secara bertanggung jawab, mendorong peningkatan PTS agar mampu mandiri dan mendukung sistem pembangunan pendidikan tinggi nasional. Konsep pembinaan dan pembangunan PTN cenderung mengutamakan program studi yang relevan dengan kebutuhan pengembangan masa itu. Pertumbuhan dan perkembangan setiap fakultas sastra menjadi tanggung jawab masing-masing sesuai dengan kondisi internal dan eksternal. Kondisi internal sendiri meliputi keterbatasan fasilitas dan tenaga pengajar. Kondisi eksternalnya meliputi ketimpangan konsep dasar dan pembangunan Orde Baru. Yang ketiga ada Dewan Kesenian Jakarta. Dewan Kesenian Jakarta didirikan atau diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 3 Juni 1968 yang terdiri atas 25 seniman sampai budayawan terkemuka. Tujuan untuk merumuskan konsep pembangunan budaya yang memberi ruang gerak leluasa bagi seniman muda, menyuarakan pencerahan bangsa. DKJ merupakan lembaga atau organisasi yang menjadi mitra kerja Gubernur DKI Jakarta dalam perencanaan pembangunan kesenian. Tugas DKJ yaitu menyampaikan usulan program pengembangan kesenian, membantu perkembangan, mengevaluasi program, dan menjalin kerjasama dengan pihak lain yang berkaitan dengan kesenian. Oke, materi selanjutnya adalah Pusat Kesenian Jakarta berada di Taman Ismail Marzuki atau TIM. Pada awal berdirinya TIM, terdapat kegiatan sastra yang telah dilaksanakan seperti pertemuan sastrawan, diskusi kritik sastra, festival Desember, penyair muda di depan forum, lomba baca puisi DKJ 1950, pementasan teater, dan sayembara penulisan roman dan drama. DKJ mendorong dinamika dan perkembangan kesenian yang relevan dan sejalan dengan program pembangunan nasional dan daerah di bidang kebudayaan. Dana anggaran yang diperoleh DKJ bukan menjadi instansi kedinasan. Berikut adalah kesimpulan yang dapat diambil. Pusat Bahasa, sebuah lembaga pemerintah di bawah Menteri Pendidikan Nasional, memainkan peran penting dalam perkembangan sastra Indonesia dan bertanggung jawab atas penelitian dan pengembangan bahasa. Pada Fakultas Sastra banyak pihak yang berperan dan berkontribusi dalam dinamika ilmu sastra Indonesia. PTN dan PTS menjadi tempat berkembangnya Fakultas Sastra. DKJ merupakan mitra kerja Gubernur DKI Jakarta dalam perencanaan pembangunan kesenian dengan tugas menyampaikan usulan program pengembangan kesenian, memantau perkembangan kehidupan kesenian, mengevaluasi pelaksanaan program tahunan, dan menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain. Sekian presentasi materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.